Empat bosan, dia tidak akan pernah dapat ilmu. Hari ini dapat satu ayat, besok absen 10 tahun. Ya, selamanya tidak akan dapat ilmu. Makanya bagaimana sih dulu sahabat itu menjadi generasi terbaik? Karena mereka tiap hari menuntut ilmu dari Rasulullah SAW. Dan begitu seterusnya sampai hari ini masih banyak orang-orang yang merasa kebutuhannya kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhannya kepada makan dan minum. Jadi kita lebih butuh ilmu daripada makan minum. Kenapa? Makan minum hanya mengantarkan sampai kita mati, sementara ilmu mengantarkan kita hidup abadi. Orang punya ilmu bisa masuk surga, orang bodoh itu calon-calon penghuni neraka. Waliyadzubillah. Ya, jadi Nabi mengatakan penduduk neraka adalah orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang bodoh. Berikutnya kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Tapi di luar tema. Ya. Bagaimana hukumnya seseorang misalnya saya mengontrak di sebuah rumah kontrakan, kemudian pemiliknya itu menjual rumah tersebut dalam pada saat saya masih mengontrak di situ. Iya. Allah alam. Belum tanya yang lain. Belum mendalami yang begitu. Yang lain. Yang berkaitan dengan materi lebih bagus. Ya. Syirik. Kesyirikan menggugurkan pahala. Jika orang melakukan kesyirikan kemudian dia bertobat, apakah Ya. Jadi kalau orang bertobat dari dosa apapun sampai juga syirik dan kufur, kalau tobat maka kalau benar tobatnya memenuhi syarat maka Allah terima, Allah ampuni. Maka kalau diampuni artinya dia kaman la dzambalahu, kata Allah, kata Rasul. Seperti orang yang nggak punya dosa sama sekali. Itu yang kita bisa pastikan. Jadi dosanya hilang. Adapun amal yang sudah terlanjur runtuh, apakah kembali lagi? Saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Saya belum tahu. Ada lagi yang lain? Ya. Apakah rasa takut yang berlebihan terhadap selain Allah itu bisa menjatuhkan kepada kesyirikan? Contohnya misalnya ada orang yang misalnya diajak untuk diminta untuk meruqyah, kemudian dia mengatakan takut diserang balik oleh jinnya. Apakah itu takut yang wajar atau gimana? Iya, pembahasan tentang takut ada nanti di belakang, tapi garis besarnya takut itu ada 5 ya. Ada takut yang tauhid, yaitu takut kepada Allah. Kemudian yang kedua takut yang syir atau syirik, itu takut kepada selain Allah dalam perkara yang bisa memberi mudarat atau manfaat, memberi mudarat secara rahasia, tersembunyi. Kemudian yang ketiga takut yang tobi'i itu artinya tabiat manusia pasti takut ya, dengan binatang buas misalnya dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah takut yang haram. Takut haram itu takut yang tobi'i tapi sampai menyebabkan dia meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan ya, itu takut yang haram hukumnya. Kemudian yang kelima adalah takut yang wahmi. Wahmi ini takut terhadap sesuatu yang nggak menakutkan. Contohnya ada orang yang takut dengan semut misalnya. Ada yang takut dengan buah apa gitu ya. Itu kan
sebenarnya nggak menakutkan, tapi ada orang yang ketakutan gitu. Nah ini disebut wahmi. Hukumnya kalau wahmi itu tidak berdosa, cuma tercela di mata manusia. Itu aja takut, itu jadi celah orang gitu. Cuma nggak haram. Cuma karena tercela maka sebaiknya diterapi. Ya, itu penyakit. Kalau ada wahmi. Nah sekarang kalau orang tidak mau meruqyah, takut diserang balik sama jin, itu kategori takut yang mana? Kira-kira mana dari 5 tadi? Antara yang wahmi atau yang haram? Nah, dia masuk ke yang tabi'i. Ya, masih kategori tabi'i. Jadi kalau orang mau meruqyah takut diserang jin, ya masih tabi'i. Artinya bahaya jin nyata. Jadi takut kepada bahaya yang nyata itu disebut takut yang tabi'i. Takut harimau, takut penjahat, takut pedang, takut api. Itu masih tabi'i. Cuma kalau sampai menyebabkan dia melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban, nah itu bisa haram. Sekarang kalau dia nggak mau ruqyah, kira-kira meninggalkan kewajiban nggak? Kalau ada yang lain berarti nggak. Berarti itu fardu kifayah. Fardu kifayah asal ada yang mencukupi, yang lain dia nggak wajib, dia gugur. Jadi meruqyah itu fardu kifayah hukumnya ya, tidak fardu ain. Kecuali kalau di tempat itu nggak ada lagi yang bisa meruqyah kecuali dia, nah itu wajib, fardu ain. Kalau fardu ain kemudian dia tidak mau melakukan dengan alasan tadi takut diserang jin, nah itu haram, nah, itu haram. Masih ada? Ibu-ibu mau nanya? Ibu-ibu apa mbak-mbak? Mbak-mbak punya anak? Boleh tanya lewat kertas atau apa? Katanya banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Alasannya apa? Saya tanya. Karena hujan. Loh, yang kehujanan cuma bapak-bapak. Oh, ibu-ibu punya kerudung ya, pantas nggak kehujanan. Jadi tadi baru 1 ayat ya kita pelajari, nanti masih ada ayat kedua, ayat ketiga, hadis dan seterusnya. Baru selesai 1 bab. Nanti ada bab kedua, bab ketiga sampai sekitar 60 sekian bab ya. Itu bab-bab satu persatunya diantaranya adalah kasus per kasus atau contoh satu persatu dari kesyirikan. Makanya banyak kesyirikan. Kalau seorang tidak belajar, otomatis dia akan terjerumus ya, otomatis. Orang ngira syirikan ke dukun, syirikan ke kuburan. Saya nggak begitu semua. Dikiranya nggak syirik, banyak syirik. Kita ini sering melakukan kesyirikan tanpa sadar. Makanya kalau orang tahu ilmunya, dia hidup penuh dengan kewaspadaan. Ketakutannya kepada Allah akan mengalahkan ketakutan kepada yang lainnya, karena dia tahu bahayanya kesyirikan. Luar biasa ya. Makanya orang yang nggak tahu tauhid ya begitu, hidupnya santai, dikiranya aman-aman saja, dan merasa aman dari makar Allah itu juga bagian dari kesyirikan. Pokoknya banyak kesyirikan tuh, banyak sekali terjadi. Makanya dakwah ini kemudian dimusuhi oleh banyak kalangan, karena memang banyak kalangan rata-rata masih musyrik. Kesyirikan itu masih banyak di mana-mana. Jadi jangan dikira kesyirikan cuma para dukun gitu, atau orang-orang yang datang ke kuburan. Enggak. Di masjid-masjid pun diajarkan kesyirikan ya. Apalagi tempat lain ya, banyak. Di televisi, di media-media semua banyak sekali kesyirikan terjadi. Maka dakwah tauhid ini adalah dakwah yang mulia, yang suci, dakwahnya para nabi semuanya, yang tidak akan pernah lekang digerus oleh zaman,
insya Allah ahli tauhid akan tetap Allah jaga sampai kiamat, sampai menjelang kiamat tetap ada ahli tauhid yang mendakwakan tauhid, yang membasmi kesyirikan. Dan ini dakwah yang paling berat, paling tinggi, paling penting, ya. Banyak dai yang berdakwah membasmi bid'ah misalnya, nah itu levelnya di bawah membasmi syirik. Jadi pertama kali dalam Islam itu dakwah Nabi itu adalah menegakkan tauhid, membasmi kesyirikan. Kemudian menegakkan, yang kedua menegakkan sunnah, membasmi bid'ah. Yang ketiga menegakkan taat dan membasmi maksiat. Para dai sekarang fokus ke yang nomor 3, ya. Karena ini yang disepakati oleh seluruh agama sebenarnya. Coba zina, adakah agama yang mengizinkan? Paling Syiah, ya. Kemudian mencuri, membunuh, semua agama melarang. Nah, jadi kalau penceramah cuma menyampaikan bahaya itu semua, ya sudah diterima di mana-mana. Karena agama apapun mengakui itu. Coba kalau sekarang melarang syirik, ya sudah otomatis akan berhadapan dengan agama-agama kesyirikan. Gitu. Jadi berat, dakwah tauhid itu berat. Jadi di mana-mana orang masih hobi dengan kesyirikan. Makanya kalau kita tidak tahu, ya kemungkinan terjerumus ke dalam kesyirikan sangat besar. Dan bahayanya juga sangat besar, ya, kekal di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita berdoa semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.